Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Di Kanada, terdapat tambang bawah tanah yang terdalam di dunia. Kedalamannya mencapai ribuan meter di bawah tanah. Selain di Kanada, di Amerika juga terdapat tambang terbuka yang kedalaman lubangnya mencapai ribuan meter dan menjadi tambang terbuka yang terdalam di dunia. Berikut ini adalah tambang yang terdalam di dunia. Tambang Kitt yang disebut juga dengan Kitt Creek merupakan sebuah pertambangan logam dasar yang terletak di sebelah utara dari kota Timmins, Ontario, Kanada. Tambang ini dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan multinasional yang bernama Glencore yang berbasis di Swiss. Tambang Kitt memproduksi logam dasar seperti tembaga, seng, dan juga perak yang memiliki grade tinggi. Tambang ini juga merupakan tambang dengan deposit logam dasar yang terbesar di dunia. Setelah melalui beberapa kali proyek perluasan, akhirnya tambang ini memiliki kedalaman hingga 3 km dan membuatnya menjadi tambang logam dasar yang terdalam di dunia. Dalam sejarahnya, terdapat sebuah perusahaan yang bernama Texas Gulf Sulfur yang didirikan pada tahun 1909. Perusahaan tersebut menambang sulfur di barat daya Amerika Serikat. Namun, pada sekitar tahun 1950, tambang tersebut menghadapi masa sulit karena deposit sulfur yang ditambang menurun drastis. Setelah itu, perusahaan Texas Gulf Sulfur ini mencari tempat deposit sulfur hingga sampai ke Kanada. Selanjutnya, pada tahun 1963 dan 1964, seorang ahli geologi menggali dan mengambil sampel di area yang terletak 22 km dari kota Timmins di Kanada. Setelah sampel dianalisis, ternyata area tersebut merupakan area dengan deposit biji sulfida yang terbesar di dunia. Deposit biji sulfida adalah sebuah tipe endapan yang terdiri dari tembaga, seng, dan lain-lain yang berasal dari kejadian hidrotermal vulkanik. Kemudian, pada tahun 1966, penambangan tembaga, seng, dan perak mulai dilakukan di area tersebut dan tambang tersebut diberi nama dengan tambang Kitt Creek. Pada awalnya, tambang Kitt ini merupakan tambang terbuka yang kemudian beralih menjadi tambang bawah tanah pada tahun 1972 untuk meningkatkan hasil produksinya. Tambang Kitt ini mengalami beberapa kali proyek perluasan dengan memperdalam kedalaman tambang. Proyek perluasan tambang Kitt ini dimulai sejak tahun 1972 dan proyek perluasan ini diberi nama sendiri-sendiri seperti Mine Zone, Mine 1, Mine 2, dan Mine D. Setiap kali tambang ini diperluas, kedalaman tambang ini menjadi semakin dalam hingga akhirnya kedalamannya mencapai 3 km. Biaya proyek perluasan tambang ini juga sangat besar. Seperti proyek perluasan Mine D yang membutuhkan waktu 6 tahun yang selesai pada tahun 2009. Biaya untuk proyek perluasan fase pertama Mine D ini sebesar $510 juta atau setara dengan 7,3 triliun rupiah. Kemudian, proyek perluasan fase 2 Mine D dimulai pada tahun 2011 yang membutuhkan biaya sebesar $128 juta Kanada atau setara dengan 1,49 triliun rupiah dan kedalaman tambang Kitt ini menjadi 2,9 km. Kemudian, terakhir pada tahun 2019, tambang Kitt ini diperluas lagi hingga kedalaman 3 km. Dengan perluasan tersebut, akan memperpanjang kegiatan operasional tambang Kitt ini hingga tahun 2023. Tambang Kitt merupakan tambang bawah tanah yang memiliki kedalaman hingga 3 km. Dengan kedalaman seperti itu, maka tambang bawah tanah ini harus selalu dipantau menggunakan data geoteknik. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui deformasi atau perubahan bentuk tanah di dalam tambang serta untuk mengetahui jika terjadi adanya keretakan tanah dan bebatuan di dalam tambang. Dengan adanya data geoteknik tersebut, maka akan dapat mengevakuasi para pekerja serta peralatan tambang sebelum tambang mengalami runtuh. Untuk memperoleh data geoteknik,
perusahaan Glencore bekerja sama dengan perusahaan Emerson dari Australia. Perusahaan ini memproduksi alat canggih yang bernama Hovermap. Hovermap ini dipasang pada sebuah drone khusus yang dikendalikan oleh operator. Hovermap ini memiliki fungsi otonom yang dapat bekerja secara otomatis. Hovermap tersebut akan terbang pada area yang sulit dijangkau oleh manusia. Kemudian, Hovermap akan mengukur area tersebut dengan cepat dan akurat. Data hasil dari Hovermap kemudian dikirim ke operator. Dan dari data tersebut akan terlihat seluruh area tambang secara 2 dimensi atau 3 dimensi. Dari data tersebut akan terlihat semua struktur geologis dari tambang bawah tanah secara detail sehingga pemilik tambang dapat menyusun rencana serta mengambil keputusan dengan cepat dalam mengolah tambang tersebut. Selain drone, setiap harinya tambang ini selalu dilakukan pengecekan oleh petugas khusus. Petugas tersebut menggunakan robot canggih yang berbentuk seperti anjing. Robot yang diproduksi oleh Boston Dynamics dari Amerika ini dapat bergerak secara otonom yang dikendalikan melalui remote control. Ketika melakukan inspeksi, robot spot ini akan berjalan menelusuri area yang tidak terjangkau manusia serta area yang akan ditambang. Saat menelusuri area-area tersebut, robot akan mengirimkan informasi kepada petugas inspeksi. Dengan informasi ini, petugas dapat mengetahui apa saja yang ada pada area tersebut serta juga dapat diketahui apakah area tersebut aman untuk ditambang atau tidak. Dan jika dirasa aman, baru para pekerja tambang akan melakukan penambangan. Selain di Kanada, tambang Bingham Canyon yang disebut juga dengan tambang tembaga Kennecott merupakan sebuah tambang jenis open pit mining atau tambang terbuka. Tambang ini terletak di barat daya Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat. Tambang Bingham Canyon disebut juga sebagai tambang buatan manusia yang terbesar di dunia. Di tambang ini, sejumlah besar deposit tembaga porfiri diekstraksi setiap tahunnya. Porfiri adalah endapan mineral yang pada tambang ini kandungan tembaganya lebih dari 50%. Untuk ukurannya, tambang terbuka Bingham Canyon ini memiliki lebar 4 km, sedangkan kedalamannya lebih dari 1,2 km dan memiliki luas 1.900 hektar atau sekitar 7,7 km persegi. Dengan ukurannya tersebut, selain menjadi tambang buatan manusia yang terbesar, tambang ini juga disebut sebagai tambang buatan manusia yang terdalam di dunia. Dalam sejarahnya, biji tambang ditemukan pertama kali pada tahun 1848 oleh dua bersaudara yang bernama Sanford Bingham dan Thomas Bingham. Karena itulah, tambang ini dinamai Bingham Canyon yang diambil dari nama kedua bersaudara tersebut. Sampai akhir abad ke-19, wilayah yang ditambang tersebut hanyalah berupa tambang yang kecil. Hingga pada tahun 1906, tambang ini berkembang pesat. Kemudian, perusahaan Utah Copper Corporation membeli tambang ini pada tahun 1980 dan pada tahun 1989, perusahaan Rio Tinto Group membeli tambang tembaga ini. Sejak penggalian berskala besar yang dimulai pada sekitar awal tahun 1900, tambang Bingham Canyon ini telah memproduksi tembaga lebih dari 19 juta ton. Jumlah tersebut sangatlah banyak dibandingkan tambang tembaga manapun di dunia ini. Selain tembaga, tambang ini setiap tahunnya juga memperoleh sekitar 400.000 ons emas serta 4 juta ons perak. Dan melalui berbagai operasi penambangannya, tembaga yang diproduksi oleh tambang ini dapat menyediakan hampir seperempat dari kebutuhan tembaga Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.